Indonesia lagi diinjak-injak dengan dirinya teman-teman. Kita lagi diadu domba, kita lagi dibentur-benturkan oleh segelintir orang, segelintir kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu teman-teman. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang kecewanya rakyat, tentang kemarahan rakyat, akhirnya terjadi demo di mana-mana. Akhirnya terjadi kericuhan di mana-mana, mulai dari pembakaran, bahkan penjarahan rumah pejabat teman-teman. Ya, semua aksi anarki ini memang nggak bisa dibenarkan dan jangan sampailah kalau kita turun ke jalan anarki teman-teman. Tapi yang sangat amat membuat kita terkejut, membuat aku terkejut kalau kalian pelajari lebih lanjut, kalau kalian dalami lebih lanjut, ini bukan murni tindakan rakyat, bukan lagi menjadi aspirasi kita yang utama teman-teman. Ini ada penunggangan dan pengkondisian oleh beberapa kelompok teman-teman. Bagi kalian yang nggak peduli sama politik Indonesia, nggak peduli sama keadaan Indonesia, yang merasa skeptis, ya selama aku masih bisa kerja, selama aku masih aman-aman aja buat makan, ya bodo amat lah pejabat mau ngapain. Kalian harus dengerin, minimal kalian harus sadar, minimal kalian harus tonton video ini sampai habis, karena kalian nggak perlu turun aksi. Yang penting kalian paham kenapa rakyat marah, kenapa Indonesia dalam keadaan darurat. Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Demo tanggal 25 sampai tanggal 2 sampai 31 kemarin itu sebenarnya ada yang murni keresahan masyarakat. Memang masyarakat kebanyakan marah terhadap kelakuan para pejabat kita. DPR seperti nggak peka, sepertinya mereka menyepelekan tugas kita. Bahkan beberapa anggota DPR juga kalau melakukan sebuah statement publik, opini publik itu sangat amat konyol teman-teman. Tapi dari keresahan dan kemarahan rakyat Indonesia, ada ternyata yang sudah memanfaatkan momen ini dan memanfaatkan peluang ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, mungkin tujuan mereka adalah baik agar mereka bisa kontrol suatu sistem dan membenarkan sistem tersebut sehingga bersih dari para koruptor, bersih dari para maling dan lain-lain. Tapi apapun yang kelompok tersebut, tindakan pengkondisian dan penunggangan kepentingan rakyat ini bukanlah suatu yang bisa dibenarkan teman-teman. Disclaimer teman-teman, ini masih teori dan ini masuknya masih teori konspirasi karena kebenarannya nggak bisa dijamin 100% dan juga sumbernya nggak bisa diverifikasi 100%. Di sini kita hanya bisa melihat dari video pemberitaan dan informasi-informasi dan kita bisa menyusun suatu puzzle teman-teman menjadi sebuah skenario teman-teman. Kalau teman-teman cek, teman-teman lihat demo ke belakang ini, demo akhir-akhir ini banyak penjarahan di beberapa pejabat, pembakaran fasilitas umum dan gedung DPR teman-teman di mana-mana secara serentak dan masif teman-teman. Kalau kalian lihat misalnya kita ambil contoh aja, ada pembakaran halte bus. Halte bus itu kalau kalian tahu pada dasarnya dia itu bangunan yang 90% terbuat dari beton dan juga besi teman-teman. Gini deh, aku tantang sama kalian mau bakar besi dan beton pakai apa teman-teman? Kalau rakyat sipil, kalau cuma pakai bensin doang, terus kita bakar, nggak mungkin terbakar teman-teman. Jika kalian cek video terbakarnya, api yang melahap bangunan tersebut itu nampaknya parah sekali teman-teman, cepat sekali, cus itu, seperti ada bahan kimia, seperti ada bubuk musiu atau bahan tertentu yang emang bisa dilakukan oleh para profesional. Walaupun seminimal-minimalnya sudah di-prepare jauh-jauh hari teman-teman. Jangankan pada saat demo ya, pada saat kita lagi nggak ada tekanan, lagi disuruh bakar gitu, tanpa tekanan pakai korek dan pakai bensin, itu nggak mungkin terbakar teman-teman. Kecuali kita kasih kayu setumpuk gitu, itu pun nggak akan terbakar sebara itu dan secepat itu teman-teman. Apalagi gedung DPR yang di Makassar kemarin, terbakarnya cepat sekali loh, seakan-akan itu gubuk, seakan-akan itu gardu yang dari bambu dan dari kayu teman-teman. Kalau halte bus dan bangunan-bangunan itu dari kayu, masuk akal terbakar lebih cepat. Selepas itu yang bakar siapa, sulit terbakar dan lain-lain,
tindakan tersebut nggak bisa dibenarkan teman-teman ya, karena perusakan fasilitas umum dan anarkis, apalagi penjarahan ke rumah pejabat secara pribadi. Ayolah, kita bukan negara yang SDM-nya nggak punya pendidikan dan nggak beradab teman-teman. Kita negara yang beradab, kita harusnya murni menyampaikan aspirasi secara manusia teman-teman, jangan secara membabi buta. Kemarin ada yang mengorganisir dan ada yang memprovokasi. Teori ini datang bukan hanya dari sekedar pembakaran aja, bukan sekedar dari asumsi aja. Sebenarnya ada beberapa video yang lewat di beranda kalian, berandaku mungkin, ada penangkapan aparat yang menjadi pendemo teman-teman. Ya, ada penangkapan oknum aparat dari TNI teman-teman. Ya, ditanya, Anda dari mana? Saya ngurus TNI, Pak ini. Bahkan ada yang punya KTA BIN teman-teman, Badan Intelijen Negara. Entahkah ini benar atau enggak, entah teman-teman, karena videonya memang ada, tapi atau apakah video itu dibuat untuk meredam massa, ya entahlah juga. Tapi informasi ini harusnya kalian ketahui kalau emang ada beberapa kejanggalan dari aksi anarkis kemarin teman-teman. Teori penunggangan aksi demo ini sebenarnya ada macam-macam teman-teman. Kalau aku sendiri mendapat informasi, ada yang katanya dari geng Solo, ada yang katanya dari Ibu Banteng Merah, ada yang katanya dari pihak instansi ijo-ijo doreng itu teman-teman. Tapi semuanya masih teori. Tapi yang paling memungkinkan, yang paling banyak teorinya itu perihal pengkondisian darurat militer, karena ada urusan dan ada kaitannya itu dengan undang-undang penguatan TNI kemarin yang buru-buru disahkan teman-teman. Kenapa ya undang-undang TNI kemarin buru-buru disahkan ya? Ya mungkin pengkondisian darurat militer ini agar Indonesia menuju darurat militer. Kalau chaos kan akhirnya darurat militer, sehingga militernya punya power dan bisa mendandani Indonesia dari dalam. Mungkin gitu ya kalau baik ya. Tapi apapun tujuan itu, apapun tujuannya, kalau namanya pengkondisian, namanya propaganda, apalagi mengadu domba masyarakat, itu sangat amat gak bisa dibenarkan teman-teman. Bayangin nih, ada dua petinggi elit, ada elit yang punya kekuasaan dan mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Di dalam bentrokan tujuan itu, yang diadu adalah masyarakat, yang diadu adalah rakyat sama aparat polisi. Polisinya juga pun yang turun di jalan bukan Kapolri, bukan polisi yang punya jabatan, tapi polisi pangkatnya rendahan, polisi yang masih masuk kemarin sore, yang masih masuk tahun 2 tahun, yang nggak tahu apa-apa tentang ulah pejabat. Mereka juga lagi bertugas teman-teman. Para polisi yang kalian lawan itu semuanya dalam rangka bertugas. Mereka sebenarnya nggak tahu apa yang mereka bela. Mereka sebenarnya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang mereka tahu, mereka hanya bekerja dan diberi tugas teman-teman. Korbannya dari kedua belah pihak, dari masyarakat, pendemo, dan juga dari polisi. Yang punya kepentingan bukan kedua pihak itu, yang punya kepentingan orang-orang atas. Negara kita, Ibu Pertiwi kita, kesannya seperti diinjak-injak harga dirinya. Mereka seperti nggak menghargai sebuah negara yang bernama Indonesia teman-teman. Para pejuang pahlawan terdahulu kita kayak nggak dihormati. Para founding father kita, para pendiri negara ini seperti nggak dihormati. Mereka mengacak-acak keadilan negara ini demi kepentingan mereka. Aku nggak bilang kepentingannya buruk ya, tapi walaupun baik, kalau caranya seperti ini kok keterlaluan sekali sih. Buat kalian semua yang lagi aksi, buat kalian yang lagi turun ke jalan, hentikan aksi sekarang, karena sekarang kondisinya di jalan lagi nggak sehat teman-teman. Banyak provokator, banyak penyusup, dan banyak orang yang ingin menunggangi kepentingan kalian untuk menuju suatu kondisi tertentu teman-teman. Ingat,
ini masih teori, tapi anarkis bukanlah jalan keluar teman-teman. Ditunggangi nggak ditunggangi, kalau anarkis sebaiknya kita stop teman-teman sampai kondisinya menjadi kondusif kembali, sampai situasinya mereda teman-teman. Kita masyarakat yang beradab, kita masyarakat yang punya pikiran, kita bukan masyarakat bodoh teman-teman. Kita tahu mana yang murni, mana yang seakan-akan dikendalikan. Hentikan aksi kalian, karena anarki nggak pernah dibenarkan. Karena anarki dan pembakaran fasilitas umum bukanlah kemauan kita dan bukanlah hal yang bisa dibenarkan teman-teman. Kita nggak mau itu. Kita harus menjadi rakyat yang beradab dan berpendidikan teman-teman. Wah bang, kamu kok nuduh-nuduh ya, nuduh instansi hijau, nuduh ibu merah, nuduh geng Solo dan lain-lain. Ini bukan aku yang menuduh teman-teman, ini teori konspirasi yang berada di dunia maya. Banyak kok influencer yang sudah membahas ini, Ferry Irwandi, Guru Gembul, dan masih banyak lagi narasi-narasi yang berkembang di dunia maya teman-teman. Ya, kalian nggak usah fokus sama siapa yang terlibat, siapa yang mendalangi. Ngapain kita fokus sama itu yang belum tentu benar juga, karena ini masih teori konspirasi. Ya siapapun itu, tindakan ini nggak bisa dibenarkan teman-teman. Ingat ya, siapapun itu kita nggak peduli, jangan peduli teman-teman. Tapi jangan mau diprovokasi dan jangan mau diadu domba. Jangan mau kepentingan kita ditunggangi oleh siapapun itu, entah kelompok, entah individu. Jangan teman-teman, jangan kita gampang terprovokasi. Oke? Jadi siapapun itu nggak masalah selama kita nggak terprovokasi, selama kita nggak ikut cara main mereka, selama kita nggak ikut apa yang mereka mau, mereka akan menyerah diri teman-teman. Ayo kita menjadi masyarakat yang beradab teman-teman, berpendidikan dan berpikiran luas. Kan kemarin itu sepertinya banyak itu teorinya. Kenapa kok bisa terorganisir, katanya aksi spontan, tapi kok logistiknya siapa yang nyediain dan lain-lain. Kalian cek sendiri wis. Kalian dalami sendiri pemberitaan di sana tentang demo. Intinya demo itu sekarang bukan lagi murni aspirasi rakyat, bukan lagi murni pendapat rakyat dan kemarahan rakyat teman-teman. Ada segelintir orang atau kelompok yang menunggangi kepentingan itu. Siapa orang itu, siapa kelompok itu, biarkan pemerintah yang mengurus teman-teman. Biarkan Pak Prabowo yang mengurus. Atau tapi bang, kabarnya yang menunggangi dari pemerintah juga. Ya entahlah teman-teman, dari siapapun itu, biarkan mereka bertanggung jawab di kehidupan lain teman-teman. Kita menjadi rakyat yang nggak bisa dikendalikan dan nggak bisa disetir oleh siapapun itu teman-teman. Yuk kita aspirasikan kemarahan kita, tuntutan kita kepada pemerintah dengan aksi damai teman-teman. Ingat, tuntutannya soal DPR dan soal UU perampasan aset dan soal DPR dan efisiensi anggaran. Jangan melebar kemana-mana teman-teman. Sekarang tuntutannya ada 17 teman-teman. Ini dia. Dan juga ada 10 tuntutan selama 2 tahun terakhir ini teman-teman. Ya, tuntutannya seputar itu aja. Jangan berkembang kemana-mana, jangan ada anarkis, dan jangan ada penjarahan di rumah pribadi teman-teman. Karena penjarahan di rumah pribadi itu sangat amat gak dibenarkan teman-teman. Ya entah mereka salah atau mereka gimana, bukan hak kita mengambil barang mereka, bukan hak kita untuk menjarah rumah mereka. Ayolah teman-teman, kita punya adab, kita berpendidikan, kita manusia, bukan manusia jaliliyah teman-teman. Mungkin gitu dulu video kali ini. Ingat teman-teman, hentikan aksi kalian karena sekarang keadaan di jalan lagi nggak baik-baik saja dan banyak provokasi. Mungkin gitu dulu dan bye.